Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang selalu mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Saya teringat kisah Alkitab ketika Tuhan Yesus ada di kerumunan orang-orang yang bisa dibilang lapar sepertinya waktu itu. Dia hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya kita semua tahu cerita ini. Ada satu hal yang Tuhan lakukan supaya mujizat itu terjadi. Apakah itu, saudara? Dia menghadapkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan. Dan dia mengucap syukur. Saudara percaya bahwa setiap ucapan syukur kita akan menjadikan satu mujizat bagi kita ketika kita mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Cancer Ministry pagi hari ini, Bapak Saudara. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap mujizat yang Engkau lakukan bagi kami sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami. Dan hari ini kami ada di tempat ini, datang dengan segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Dan kami mau nyatakan kami mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang beracara dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini, katakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami mau nyatakan Kaulah segalanya bagiku.
Yesus Tuhan. Oh, sekali lagi sama-sama nyatakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kuasa-Mu mengaliri tempat ini Tuhan. Setiap Hari kulihat mujizat-Mu terjadi Tuhan Yesus. terjadi Dalam hidup. Mari jemaat Tuhan saja katakan setiap hari. Setiap hari. Makasih untuk kasih-Mu Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama nyatakan, angkat kedua tanganmu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dengan segenap hatimu panggil namanya Yesus. Kami mencintai-Mu Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Yesus. Ini kami umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari apapun kami mencintai-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, kami mencintai-Mu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kaulah segalanya, Kau segalanya bagiku. Hanya Kau yang kami sembah, satu-satunya Tuhan kami, segalanya bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Ranabaya Syandaya, Ranabaya, Ranabaya, Ranabaya. Kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, Allah yang mulia.
Angkat suaramu sembah dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap mengasihi Engkau Tuhan. Mencintaimu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ku cinta Kau. Katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Ku angkat tanganku Tuhan, tanganku kepadamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Ku angkat tanganku kepadamu, ku sembah Kau. Katakan, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembah Kau. Sekali lagi nyatakan, ku angkat tanganku kepadamu, ku sembah Kau Yesus. Tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami siap bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Ah, puji Tuhan. Minggu lalu kita baru saja sama-sama merayakan Chinese New Year Bapak Saudara. Jadi kayaknya belum terlambat kalau saya mau mengucapkan Gongxi Facai Xinyan Kuaile. Boleh kasih ini salam kiri kananmu, katakan Gongxi 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 Facai Xinyan Kuaile. Boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita akan memuji bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Boleh sama-sama kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yuk. Haleluya. Tuhan terima kasih untuk nyanyian baru yang Kau berikan bagi kami. Dan kami tahu Engkau terus mengasihi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang, amin, melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan. Sambil menari bagi Tuhan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut,
lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, amin amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Haleluya. Sama-sama sorakan haleluya. Sekali lagi katakan yuk. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Asik asik. Untuk memuji, Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Banyak orang datang melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan yuk. Tuhan sama-sama katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Tunjuk kiri kananmu katakan Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. amin amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Kita nyanyi versi Mandarinnya ya Bapak Saudara, yang katakan 1, 2, 3. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak, sendiri kau semua. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I tak, sendiri kau semua. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Semuanya bersuka cita pagi ini, amin. Amin. Pada semangat nih joget-joget tadi. Apalagi ibu yang ini, wah. Memancing saya untuk joget ibu. Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari hambanya Ibu Evangelis Lili Sulistyo, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan siang hari ini. Kita naikkan pujian ini. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang terbaik Tuhan sudah siapkan di waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karena kami tahu Engkaulah yang membuat mujizat itu dalam hidup kami. Hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu berharap sama Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi dari awal katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Segala yang terbaik Kau sediakan bagi kami Tuhan. Oh, mari dari awal sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Kami percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu selalu terbaik Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oke saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, katakan pujian ini dengan senang hati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, waktu-Mu
Kau jadikan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Semua mendatangkan kebaikan bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bersyukur kepadamu, mengucap syukur buat segalanya Yesus. Ya ra-ra-ra-ba, ya syanda, ya ra-ra-ra-ba, ya ra-ra-ra-ba, syara-la-ba, ya ra-la-la-ba, ya ra-la-la-ba, ya ra-la-la-ba, ya ra-la-la-ba, ya ra-la-la-ba, ya. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang membelah laut yang teduhkan. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Dia buka jalan Amin. bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang percaya Tuhan selalu membuat mujizat, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, yang membelah laut yang teduhkan badai. Dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buat jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis, terima kasih karena Engkau ada di sini buat kami. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang menghitung bahkan rambut kami Tuhan. Dan Kau janji tidak sehelai rambut kami jatuh tanpa Tuhan tahu. Pengertian ini lebih daripada yang bisa kami syukuri Tuhan. Karena Engkau begitu peduli kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan Tuhan, kami mau memberikan semua daripada kehidupan kami untuk mengasihi Engkau. Karena itu Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang berkumpul hari ini Tuhan. Kami rindu dengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu memberikan kami pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah dengan cara-Mu yang istimewa. Kami siap Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita semua yang cinta Tuhan Yesus katakan amin. Amin. Silakan duduk. Oh Tuhan kita Allah yang luar biasa, amin. Shalom, kita bisa sama-sama ada tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita bisa ada ya, hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kanker seluruh dunia Saudara ya. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita tuh semakin aware, semakin sadar akan adanya penyakit ini. Dan dunia ini berlomba-lomba untuk mencari cure-nya, kesembuhannya, bagaimana cara penalangannya. Dan ini yang terjadi Saudara ya. Nah,
Saudara, semoga saya berdoa semoga Tuhan memberikan suatu terobosan sehingga bisa ditemukan suatu pengobatan yang tepat, saudara ya. Waktu saya diminta untuk bawakan firman Tuhan itu kurang lebih hampir setahun yang lalu ya. Hampir setahun yang lalu bilang, Bu Lili minta tolong. Saya bilang oke, Februari kebetulan saya baru balik. Saya bersyukur saya bisa ada di sini. Suatu kehormatan yang besar. Dan begitu pertama kali saya siapkan firman ini yang pertama kali, yaitu saya teringat waktu saya ada di koridor rumah sakit, saudara ya. Saya tahu banyak daripada kita ngalamin hal yang sama, jadi saya ngerti. Saya hari ini mau share tidak mengenai saya, bukan mengenai keluarga saya, tapi itu mengenai kasih daripada Tuhan yang nyata, yang saya ingin bagikan pada siang hari ini. Tahun 2000, saya juga duduk di rumah sakit, saudara. Rumah sakitnya itu sunyi senyap ya, saudara, di Amerika gitu ya, karena saya itu nungguin adik saya. Dia terbaring lemah di rumah sakit dengan segala infus, ada morfin, ada oksigen, saudara. Kepalanya diikat oleh bandage. Begitu banyak. Mukanya yang biasanya senang, berseri-seri, sukacita. Adik saya ini jarang sekali mengeluh, saudara. Tapi sekarang kelihatan pucat dan tidak berdaya. Ini yang terjadi. Nah, penderitaan ini bisa merasukin kehidupan kita. Sampai persoalan itu menjadi suatu hal yang pribadi. Pagi ini saya share about adik saya. Mungkin saya dulu ada beberapa kali sharing di kebaktian. Tapi hari ini saya mau khusus diingatkan Tuhan untuk sharing about her. Apa kasih Tuhan dalam hidupnya. Namanya itu Catherine, saudara. Ya, Catherine Hartono. Atau biasa kita panggil dia Pau-Pau. Karena dia tuh Paupe, kesayangan. Jadi dipanggil Pau-Pau. Tapi suatu hari waktu dia kunjungin kami, saya dari Amerika, saudara ya, pergi ke Surabaya, tahu-tahu dia kejang-kejang. Dibawa ke rumah sakit tengah malam. Dokter bilang, oh Pau-Pau ini sakit mah. Dibawalah ke Jakarta, ketemu dengan kami, ketemu sama Dokter Yanto. Dokter Yanto bilang, kalau dia tidak punya sakit ayan, sebaiknya berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura, saudara, kita semua shock. Dokter bilang, kami hanya memberi waktu 8 bulan untuk dia untuk hidup. Dia mengalami sakit kanker otak yang paling ganas dari banyak jenisnya. Dia yang paling ganas. Oh, dimajuin ya supaya saya tidak jatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih karena belakang ada lubang jadi saya masuk terus. Thank you. Nah, kembali ke cerita ini, saudara. Begitu kita dengar akan kabar ini, apa yang terjadi? Kita semua tegang, saudara. Kita tegang, apakah semua akan baik-baik aja? Apa yang terjadi, saudara? Ada kepanikan, ada ketakutan, ada segala sesuatu yang masuk dalam tempat ini. Dan saya refleksi kembali waktu saya ngelihat, saudara, adik saya yang begitu ceria, cinta Tuhan. Ngelayanin sekolah minggu, cinta Tuhan luar biasa, saudara. Setiap perkataannya dia jarang ngomong, enggak kayak saya yang suka ngecepret ini, saudara. Adik saya itu orangnya pendiam, tapi begitu dia buka mulut, yang keluar tuh firman Tuhan yang menguatkan. Dan sekarang saya lihat dia terbaring lemah di situ. Saya mau enggak mau saya mikirkan siapa? Mikirkan Tuhan. Saya mau enggak mau. Saya nangis. Tapi enggak ada suara karena saya enggak mau dia tahu. Dunia ini rasanya apa, saudara? Rasanya gelap. Saudara ngelihat pernah ngalamin dunia yang gelap? Ini yang terjadi. Tapi Tuhan bilang apa, saudara? Tapi Tuhan tuh ngomong dengan jelas di Yohanes 1 ayat 5. Dibilang apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Bicara tentang kegelapan. Apa sih kegelapan itu, saudara? Apa sih kegelapan itu? Ternyata saya tuh baru tahu, saudara, menyadari waktu itu. Kegelapan itu adalah kalau kita hidup tanpa Kristus dalam hidup kita. Itu adalah kegelapan. Waktu kita panik, saudara, kegelapannya bisa datang di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Kegelapannya bisa datang kapan aja. Kegelapan itu bisa nyerang kita datang seperti seorang pencuri, saudara. Buat keluarga saya waktu itu, saudara, kegelapan ini datang seperti truk yang ditabrakkan, truk yang bawa bom, saudara.
Bomnya ini isinya apa? Bomnya itu macam-macam. Isinya kesakitan, kepanikan, ketakutan, kecemasan, segala macam bom ini. Dan dia meledak, saudara. Dan waktu dia meledak, apa yang terjadi? Ada ketakutan yang luar biasa. Ini yang terjadi, saudara ya. Nah, ada satu hamba Tuhan yang bilang, namanya John Calvin, bilang nih, waktu terang Tuhan tidak bersinar, tidak ada yang lain, hanya ada kegelapan yang menakutkan. Ternyata satu-satunya itu yang diperlukan adalah kasihnya Tuhan, terangnya Tuhan. Dan kegelapan ini tambah lama, tambah menakutkan, tambah lama, tambah nyata. Waktu operasi demi operasi terjadi, saudara. Waktu kemo demi kemo itu terjadi. Sampai suatu hari dia telepon saya. Dia bilang gini, Ci, saya tadi pagi bangun. Suaranya masih tenang, saudara. Saya ini bangun, saya mau ke kamar kecil. Dan waktu itu saya nyalakan lampu, saya matikan lampu. Saya nyalakan lampu, tapi lampu mati. Saya pikir lampu mati di Amerika itu jarang sekali, saudara. Lampu mati, hampir enggak pernah. Dan ini yang terjadi, ternyata saudara, dia jadi buta. Saya dipanggil telepon yang lain, saya telepon, saya dengar. Saya enggak ngomong apa-apa, tapi air mata saya ngalir. Saya tanya, Tuhan, why? Ini seakan-akan bertentangan dengan firman Tuhan, bukan? Tuhan bilang apa di Yesaya yang jadi tema kita? Bangkitlah dan jadilah terang. Di Yesaya 60 ayat 1, saudara. Bangkit dan jadi terang. Tuhan bilang begitu. Tapi ternyata saudara, terang itu nyata kalau dalam kegelapan, saudara. Sekarang pun ada terang. Kegelapan dan terang itu tidak bisa jadi satu. Itu kontras satu sama lain. Tidak mungkin ada kegelapan dan terang pada waktu yang bersamaan, saudara. Karena kegelapan itu tidak bisa menghancurkan terang. Saudara dengar baik-baik. Kegelapan tidak bisa menghancurkan terang. Jadi terang itu siapa? Ternyata Tuhan itu bilang, I'm the light of the world. Aku adalah terang dunia ini. Makanya di Efesus 5 ayat 8 Tuhan itu bilang apa? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita ini anak-anaknya Tuhan. Makanya kita harus hidup dalam terang. Karena apa? Karena terang itu akan bersinar untuk melenyapkan segala kegelapan. Nah, saya akan ngomong yang nulis ini siapa? Rasul Paulus loh yang nulis, Rasul Paulus ini. Siapa sih Rasul Paulus ini? Ternyata Rasul Paulus ini nulis 3/4 dari perjanjian baru, kita tahu ya. Orang yang hebat dipakai Tuhan, diurapi Tuhan luar biasa, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Dia bangun 18 gereja. Bisa bayangin enggak, murid-muridnya itu terkenal. Kita mungkin tahu Timotius, tahu Titus, tahu Barnabas. Itu semua muridnya Paulus. Dan dia ini dikatakan dia adalah rasul daripada orang-orang yang tidak bersunat. Saking luar biasa, saudara ya. Tapi anehnya orang yang hebat, yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Sampai nulis 3/4 daripada perjanjian baru. Dia tuh bilang begini, dia juga pernah ngalamin kegelapan ini. Dia juga pernah ngalamin apa yang dia katakan adalah kelemahannya. Sampai dia bilang begini, dia bilang aneh, saudara, dia bilang ini. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kasarnya kalau dalam bahasa sehari-hari, kalau aku boleh nyombong ini, aku akan nyombong tentang kegelapan daripada kehidupanku. Kalau aku boleh ngomong, boleh nyombong tentang kehidupanku, aku akan bicara mengenai segala sesuatu yang menjadi duri dalam dagingku. Ini yang dia ngomong. Padahal kita ini kalau orang biasa ini, saudara, senangnya kalau apa? Ngobros, kalau orang Surabaya bilang. Tahu ngobros, saudara? Ngomong gede, saudara ya. Ngomong apa? Tentang segala kehebatan kita. Merasa diri paling hebat, paling ciamik, paling heboh, paling cantik, paling langsing, saudara. Oh haleluya, jangan lihat saya, saudara, seperti itu. Pandangan yang menakutkan, saudara ya. Seringkali kita ini cuman nyombongkan diri tentang kelebihan kita. Tapi anehnya Rasul Paulus itu bilang ini, kalau aku harus bermegah, aku akan bermegah dalam kelemahanku. Itu luar biasa, saudara. Makanya dia nulis, kenapa ya? Kita mau cari tahu kenapa dia bermegah dalam kelemahannya, dalam kegelapan yang dia hadapin. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. Saudara mau baca sama saya? Yuk kita baca 1, 2, 3.
Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ternyata ini loh saudara. Nah saudara, kelemahan Paulus itu apa? Sampai dia bilang, kelemahanku, kegelapanku ini seperti duri dalam daging. Saudara, saya pernah keselak saudara makan ikan ya. Nyantol di sini. Aduh saudara, saya enggak bisa nafas gitu. Mau ditarik setengah mati saudara. Dan itu bisa bayangin enggak, kegelapan itu bukan cuma sekedar tulang ikan yang nyantol. Tapi stay yang ada terus di dalam kehidupannya dia ini. Nah dia ini seorang sarjana Alkitab loh, luar biasa. Nah saudara lihat penyakitnya itu apa? Ternyata dia itu mengidap banyak sekali penyakit saudara ya. Mungkin bukan cancer, tapi ini yang dia alamin saudara ya. Ternyata Rasul Paulus ini punya sakit epilepsi. Atau kalau zaman sekarang dibilang ayan-ayan ini saudara ya, ayan-ayan. Ayan-ayan itu bisa kumat kapan aja saudara. Bisa bayangin enggak waktu Rasul Paulus lagi berkhotbah, tahu-tahu dia geblak-blek dan kejang-kejang. Gimana perasaannya saudara. Tapi ini yang dia alamin, saudara mikir, itu mah cuma ringan. Tapi bagaimana dengan yang lain-lain? Ada orang yang ketawa, dia punya penyakit yang dia sangat tidak suka saudara. Namanya kebotakan saudara. Ngerti? Botak. Gitu. Orang pikir alah botak aja nggak apa-apa. Zaman sekarang tren saudara. Bahkan perempuan pun sengaja gitu ya dibotakin supaya keren. Tapi zaman dulu kenapa dia tuh menganggap suatu penyakit saudara? Karena kebotakan ini bikin dia sengsara. Kalau dia jalan di padang gurun itu panas-panasnya setengah mati. Kalau dingin-dinginnya setengah mati saudara. Makanya dia orang harus punya rambut ini Tuhan punya bukan cuma supaya kita bisa mombel begini saudara ya. Tapi supaya apa? Supaya ini kita terlindungi batok kepala kita ini. Itu sebabnya ya. Nah tapi kalau anak-anak kecil tuh nakal saudara. Melihat ada orang yang botak begitu, apa yang terjadi? Dia bawa batu, dilemparin cetok begitu saudara ya. Sangat mengganggu sekali. Kelihatannya hal kecil tapi dia jengkel saudara ya. Tapi dia bukan cuma sakit epilepsi, bukan cuma sakit punya kebotakan. Tapi dia juga ada satu lagi namanya sakit katarak. Zaman dahulu tuh enggak ada yang namanya operasi katarak saudara ya. Nah mama saya dulu, almarhum mama saya itu juga gitu, punya katarak. Katanya zaman dulu bilang harus tunggu sampai matang baru bisa dioperasi. Setiap kali saya pulang ke Amerika, mama saya itu selalu buka pintu bilang gini, oh Lili anakku awet muda loh kamu, gitu ya. Mama seneng kamu awet muda, gitu ya. Wah kalau orang mamaku tuh orang kayak jadi bilang bibak nyuk nun gitu ya saudara ya. Sudah halus empuk pisan begitu ya, kurang lebih begitu ya. Mama saya bilang, wah saya seneng dong dibilang gitu. Satu hari mama saya operasi katarak. Kataraknya diambil saudara. Nah apa yang terjadi? Dia buka pintu lagi, saya datang. Hai Lili. Terus dia diem. Kok ketawa lagi. Dia bilang, mah apa oma? Ini orang Jawa saudara. Jadi ngomongnya, mah apa oma? Mama bilang, aduh Li, ternyata keriputmu tuh wakil loh katanya gitu saudara. Oh makanya ternyata katarak bikin orang gak bisa ngelihat jelas saudara ya. Bilang gitu, banyak flagnya lagi. Aduh mama, I love you ma. Anyway ya saudara. Nah ini yang terjadi, orang sakit katarak. Bayangin Rasul Paulus ini dikasih Tuhan ilham untuk nulis 3/4 dari perjanjian baru. Bisa bayangin ya, 3/4 dia dong nulis. Kalau matanya katarak susah pada saudara. Kalau kita lampu mati aja, lampunya kecil, apalagi kalau sudah umur-umur saya ini saudara. Kacamata tuh ada di mana-mana. Saudara ya, kamar mandi, di toilet, maaf ya saudara, di kitchen, dimanapun ada terus. Karena apa? Suka lupa. Dan kalau tidak ada kacamata bingung saudara. Benar saudara? Nah ini yang terjadi. Zaman dulu lampu tuh tidak ada lampu listrik. Boro-boro ada lampu template saudara. Nggak tahu pakai lampu apa dia ya, tapi tinggalnya di gua-gua kan saudara lihat ya kalau ke Israel apa yang terjadi. Tapi dia ngalamin ini saudara, dan dia punya sakit gangguan pencernaan. Zaman sekarang bilangnya mah atau GERD gitu ya. Waduh 2 minggu ini saudara, saya juga tersiksa saudara ya.
Waduh, perutnya sakit sekali. Bahkan tadi pagi masih mules gitu ya. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya gitu. Nah, perasaannya gimana zaman sekarang ada Nexium gitu ya. Ada apa namanya, obat-obatan yang ada di luar itu bisa diminum. Tapi zaman dulu ndak ada. Bisa bayangin ndak, sudah keringetan, sudah botak, saudara ya. Kadang-kadang kejang-kejang, masih ndak bisa ngelihat, pencernaan. Banyak sekali penyakitnya. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Bukan hanya itu aja saudara. Yang bikin dia merasa, Tuhan aku tuh mau berseru sama Tuhan. Dia itu dalam pelayannya 5 kali disesat sama orang Yahudi. Dipukulin saudara, dipukulin itu saudara. 49 kali setiap kali. Ya, saudara bisa bayangin enggak penderitaannya Paulus. Dia 3 kali didera, dilemparin batu, belum lagi ngalamin karam kapal saudara. Dia ngalamin diancam penyamun, diancam orang Yahudi, non-Yahudi, orang Kristen, non-Kristen. Semuanya itu mengancam dia. Dan dia menderita di kota, di padang gurun, di laut, dimanapun dia berada. Dan dia sering enggak tidur, sering dia puasa. Enggak makan, kelaparan saudara. Dan seringkali dia tanpa punya baju saudara. Melayani Tuhan seperti itu. Buat orang lain, biasa, hebat memang hebat. Coba kalau Anda yang ngalamin gimana? Benar, penderitaan itu menjadi nyata kalau kita yang ngalamin saudara. Kegelapan itu jadi nyata kalau kita yang ngalamin. Tapi kan Rasul Paulus gimana? Sama seperti kita, dikatakan di ayat yang 8-nya kita lihat sama-sama. Tentang hal itu dikatakan 3 kali dia berseru sama Tuhan. Saudara, kalau orang ada kebutuhan berseru sama Tuhan apa? Tuhan tolonglah aku gitu. Tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Kalau kita punya masalah, kita akan berseru sama Tuhan. Rasul Paulus bilang, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Kalau bisa ini singkirkan semua duri dalam daging. Saya ini loh saudara, ngelihat pribadi. Diri saya, warga saya, terutama mama saya. Waktu mama saya dengar dia kalau berdoa, dia berlutut di depan Tuhan sampai Tuhan Yesus, dia panggil Tuhan Yesus. Sampai enggak tahu bagaimana ngomongnya. Setiap kali saya dengar mama saya berdoa, saya nangis. Itu hati orang yang cinta. Sampai 3 kali dia sungguh-sungguh berdoa. Hati seorang mama. Rasul Paulus juga, dia terus doa dan terus percaya. Tuhan jawab enggak? Tuhan jawab enggak? Menurut saudara Tuhan jawab? Siapa bilang Tuhan tidak jawab? Siapa bilang Tuhan jawab? Tuhan jawab. Jawaban Tuhan apa? Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Tuhan bilang kasih karunia itu apa? Divine enablement. Suatu kemampuan ilahi. Yang waktu kita tidak bisa lakukan lagi, He will do it for us. Itu adalah anugerah. Dan Tuhan bilang cukup anugerah ini buat bagimu saudara. Rasul Paulus dia doain orang lain sembuh. Tapi dia kok tidak sembuh-sembuh saudara. Tapi dia tidak malu. Kenapa dia tidak malu? Karena dia ngerti sudah cukup kasih karunia Tuhan itu bagiku. Karena dalam kelemahanku aku menjadi kuat. Karena dalam kelemahanku kuasa Kristus dinyatakan dalam kehidupanku. Kuasa Kristus turun untuk menerangin dia. Ini yang terjadi saudara. Dia terima kelemahannya. Dia bergumul. Tapi dia tahu waktu dia lemah. Dia kuat saudara. Waktu kita lemah. Kita cuma bisa bergantung sama Tuhan. Andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, saya yakin tak pernah ada dikecewakan sama Tuhan. Kalau kita tergantung pada diri kita, kepintaran kita, kegagahan kita, kekuatan kita, kita akan jadi orang yang gagal. Tapi makanya Rasul Paulus bilang bagaimana caranya bisa mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan terang. Saudara kalau Anda lihat lampu, saudara, lampu itu kudu dicolokkan sama colokannya, sama saklarnya. Itu sumbernya saudara. Punya baterai, masuk ke dalam senter, baru senter itu bisa nyala. Dan kita anak-anak Tuhan yang disuruh hidup jadi anak-anak yang terang. Kudu terus melekat kepada sumbernya itu. Yaitu Tuhan yang sumber terang ini saudara. Amin.
Karena Tuhan bilang, aku adalah terang dunia ini. Dia adalah terang pengharapan kita, terang kasih kita, terang kesembuhan kita. Dia terang damai kita yang melebihi segala akal budi. Terang daripada kekuatan kita. Karena Tuhan adalah terang yang sejati dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu pelayanan Tuhan itu apa sih? Dari pertama sampai habis itu apa? Pelayanan Tuhan itu penuh dengan kasih, saudara, dan belas kasihan. Kalau saudara baca dari pertama pelayanannya selalu dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan. Tuhan mau enggak kita sembuh? Ya, itu adalah hatinya Tuhan sampai dia rela mati buat kita di kayu salib. Kita lihat Bartimeus yang jerit-jerit buta di tengah jalan, dia teriak, "Oh Yesus anak Daud, tolonglah aku." Orang bilang, "Hey, you shut up, jangan bilang apa-apa." Tapi dia tambah kenceng, dia teriak, "Yesus anak Daud, tolonglah aku." Dan apa yang terjadi? Tuhan berhenti. Bagaimana dengan wanita yang pendarahan? Dia usaha demikian rupa, reach out to him. Bagaimana dengan Lazarus yang sudah mati 3 hari? Tuhan juga sanggup. Ini Tuhan kita. Karena apa? Dia pengharapan kita. Di tengah-tengah lorong rumah sakit itu, saudara, saya nangis, saya sadari, Tuhan, Engkau satu-satunya pengharapan dalam ketidakpastian dalam hidup ini. Terus, bagaimana adikmu? Apakah dia yang sakit dalam keadaan begini bisa jadi berkat, saudara? Apakah kita yang mungkin menderita sakit atau saudara kita, kekasih kita bisa jadi berkat? Yes. Saya ingat banget. Dokter bilang dia tidak bisa lagi tinggal di rumah sakit biasa. Masuk ke dalam hospice. Tempat mana orang dirawat sampai ajalnya. Kebetulan saya ketemu dengan pastor yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Pastor Benny Hinn, saudara tahu ya. Dia bilang, "Di mana adikmu ditempatkan?" Saya bilang, "Tidak jauh, pastor." Kebetulan dia datang ke daerah tinggal kami. Dia datang. Saya pikir dia datang dengan bodyguard-nya, dia datangnya tersendiri. Semua orang tidak percaya bagaimana pendeta besar bisa datang. Dia masuk ke dalam ruangan itu. Pertama yang dia lihat begini. Di sini saya merasa wanginya hadirat Tuhan. Selama saya melayani Tuhan 30 tahun lebih, saya tidak pernah melihat orang yang dikasih favor Tuhan sebegini dalam. Dan dia tanya, dia pegang tangan adik saya. Dia bilang, "Catherine, kamu minta apa? Ini adalah hadirat Tuhan. Apapun yang kamu minta di dalam hadirat Tuhan, pasti Tuhan kasih." Dia senyum-senyum, saudara. Karena motoriknya sudah tidak bisa terkontrol, matanya buta. Dia senyum, dia cari tangannya pastor. Dia pegang pastor Benny Hinn punya tangan. Dia senyum-senyum. Dia bilang, "Kamu tidak perlu kasih tahu saya, tapi Tuhan pasti jawab." Ini yang terjadi, saudara. Saudara, tidak lama kemudian, dia itu mendekati ulang tahun kami. Ulang tahun saya sama dia tuh sama harinya. Cuman beda 5 tahun. Dia lebih muda. Dia bilang, "Ci, kalau kamu datang ke Amerika, yuk kita celebrate our birthday together." Mau celebrate ulang tahun sama-sama. Saya bilang, "Ayo." Datanglah pendeta-pendeta, saudara. Dia kan buta, gak bisa ngelihat. Pendetanya ketawa gini. "Pau, kamu mau kesaksian? Tunggu ya. Kalau kamu udah dijamah, disembuhkan sama Tuhan, nanti kamu kesaksian. Tunggu ya." Sama dia ketawa-ketawa. Saya tidak buta, saya ngelihat, saudara. Adik saya tidak ngelihat. Tapi bilang, "No, tidak pastor. Saya tetap mau buat kesaksian buat Tuhan saya." Bilang, "Mama, di tempat hospice ini banyak semua pada sakit semua. Sakitnya macam-macam. Tapi saya mau pesta, mau kebaktian. Tujuannya bukan untuk sukaria, tapi saya mau kesaksian.
akan hebatnya Tuhan yang aku sembah. Dia sekarang udah gak bisa lagi jalan, saudara. Lumpuh, buta. Dia pagi itu bilang, mama, dia excited. Ini hari ulang tahun saya bukan. Pakaikan saya baju yang paling cantik. Diangkat pakai mesin, saudara. Taranjang. Dibawa ke tengah. Dia bilang, Ci, kamu nyanyi. Kamu bawain firman saya ke saksi. Pendetanya gak mau. Gak apa-apa. Kamu, Ci. Oke. Dia nyanyi. Dia minta nyanyi. Dia ngangkat tangan, jatuh. Ngangkat tangan, jatuh. Tapi dia gak mau berhenti. Dia nyanyi. In moment like this. Aku akan nyanyi seperti waktu sepertinya aku mau nyanyi buat Tuhan. Aku mau bilang sama Tuhan, I love you Lord. Dada air mata yang kering, saudara. Dan dia satu-satu laki-laki yang dia nyanyikan. Dia nyanyi gini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena roh Allah ada di sini. Saudara tahu tak? Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi. Karena ada Tuhan di situ. Dia kesaksian. Dia bilang begini. Saya terima kasih sama Tuhan. Dokter bilang saya cuma hidup 8 bulan. Tapi Tuhan kasih saya 3 tahun untuk hidup. Waktu dia hidup dengan keadaan yang jatuh bangun. Tidak 1 hari dia tidak berhenti melayani Tuhan. Tidak 1 hari pun dia lupa doakan orang lain. Dia guru sekolah minggu dia taruh kertas kecil-kecil di lantai. Di ranjangnya kadang. Ditulis nama anaknya, nama papa mamanya. Tiap hari dia tumpangi tangan. Dia buta tapi dia masih bisa tumpangin tangan di kertas-kertas kecil itu. Dia berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Dan dia bilang gini, oh sekarang saya mau kasih tahu. Yang saya minta sama Tuhan cuman 1. Saya minta supaya mama saya ada yang jaga. Saya kepingin ketemu sama Tuhan. Kalau saya ketemu Tuhan, saya mau peluk Tuhan. Saya mau nari-nari buat Tuhan. Tapi saya minta ada yang jaga mama. Dan semua kalian yang masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk tetap ada. Sampai waktunya masing-masing setiap kita mau tidak mau akan ketemu sama Tuhan pencipta kita. Di sisa waktu ini, yuk berikan yang terbaik dari hidupmu buat Tuhan. Saudara, Pau-Pau udah di pangkuannya Tuhan. Kami namanya saudara juga hancur hati. Tapi suatu hari di suatu KKR, ada hamba Tuhan yang katakan semua berbahasa roh. Termasuk saya yang ada di belakang berbahasa roh. Tahu-tahu saya dikasih Tuhan satu penglihatan. Saya ngelihat seorang yang cantik sekali, saudara. Mukanya udah ndak bengkak. Dengan indah dia nari-nari di hadapan Tuhan. Dan saya ngelihat kakinya Tuhan yang duduk di tahtanya Tuhan. Waktu saya ngelihat seperti di Zoom. Saya ngelihat wajahnya adik saya yang penuh sukacita, saudara. Oh, yang dia minta sudah dikabulkan sama Tuhan. Sekarang dia bisa menari-nari di hadapan tahtanya Tuhan. Saudara lihat,
Setiap kita sakit, tidak sakit, satu hari kita akan ngadep sama Tuhan. Tuhan kasih kita musim-musim yang berbeda dalam kehidupan ini. Tapi apapun musim yang kita hadapin, kita tahu kita perlu suatu mercusuar. Mercusuar kita itu siapa? Tuhan yang bisa kasih kita kekuatan waktu kita ngalamin kegelapan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Dimanapun musim ini ada dalam hidup kita. Yang pertama, teruslah berjalan dalam terang itu. Tuhan bilang apa? Kalau kita berjalan dalam terang itu, kita hidup di dalam kasih. Seringkali hati kita nih penuh kemarahan, tidak terima. Tapi kalau kita nemukan terang itu, semua di sekitar kita ini menjadi padam. Karena apa? Ada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan kasih anugerahnya untuk berikan kita kekuatan kasih, kita akan sanggup untuk bersyukur dalam hal apapun juga. Saudara, ingatlah, kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah, tidak pernah berkurang. Kasih Tuhan itu selalu tambah lama, tambah dalam, dan tidak pernah gagal, saudara. Dan Tuhan itu menyediakan terang ini buat kita semua. Mungkin dalam kegelapan apapun yang saudara alamin, pergumulan apapun dalam kehidupan ini, dalam perjalanan iman kita ini, Tuhan ada jadi terang dalam kehidupan kita ini. Ada sukacita, saudara, dalam menghadapi kesedihan yang mungkin datang, yang tiba-tiba begitu datang. Karena terang itu memberikan kita sumber pengharapan pada waktu tidak ada ketidakpastian dalam hidup ini. Kita bisa lari kepada Tuhan waktu kita tidak bisa mengontrol situasi dan keadaan. I understand, karena saya pernah ada di sana. Cuman kita belajar untuk jalan terus dalam terang ini, melekat pada terang, pada sumber terang ini. Karena dia janji apa? I'm the good shepherd. Aku adalah gembala yang baik, dan kau tidak akan kekurangan suatu apapun. Oh, setiap kali saya dalam keadaan takut, dalam keadaan saya mungkin jalan dalam kegelapan, saya bilang, Tuhan, Engkau loh Tuhan yang janji. Engkau gembalanya Lili yang baik. Lili tidak akan kekurangan suatu apapun. Bahkan mungkin kalau aku harus jalan dalam lembah yang paling kelam, Engkau selalu ada di sana. Karena tongkatmu dan gadamu selalu menjagaku. Ini saudara. Makanya sehari ini saudara, di hadapan Tuhan, di hadapan tahtanya, saya mau belajar dan ajak saudara untuk belajar bersama. Bahkan waktu dalam hal yang paling kegelapan pun dalam kehidupan kita. Yuk kita belajar katakan, God, you are good. Tuhan, kau tuh baik. Karena anugerahmu itu cukup bagiku. Dan aku senang Tuhan, waktu aku lemah, aku kuat. Sungguh saudara, anugerahnya cukup buat kita. Tidak ada satu orang pun bisa menghibur kita. Tidak ada satu orang pun yang ngerti penderitaan pergumulan kita, kecuali Tuhan kita. Dan kalau Tuhan yang gendong kita, peluk kita, kita akan menjadi kuat di dalam Dia. Yuk kita bangkit berdiri. Tuhan ada di sini. Dia ada di sini loh saudara. Saya mungkin tidak kenal saudara, tapi Tuhan kenal saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alamin, tapi Tuhan tahu. Kalau Tuhan bilang, apa permintaanmu hari ini? Tuhan ada di sini loh. Dia akan tanya, apa permintaanmu hari ini? Bila ada kuasa surga turun di tempat ini, sesuatu pasti terjadi. Kau minta apapun juga Tuhan sanggup berikan. Ayo meraih kepada Tuhan. Meraihlah sama Tuhan. Minta sama Tuhan. He's here. Oh yes Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Saudara, Yahweh itu ada di sini loh saudara. Adonai, Dia Elohim, Dia Shaddai, Dia adalah Jireh. Dia akan manifest Himself to you. Dia hadir di sini. Kau minta apa, nak? Kau minta apa? Meraihlah sama Tuhan. Masing-masing minta sama Tuhan. Biarkan air mata itu mengalir. Izinkan Tuhan untuk menampung air matamu. Izinkan Tuhan untuk gendong engkau. Peluk Tuhan. Peluk Tuhan. Peluk Tuhan anak. Haleluya. 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 Saudara, kalau Anda rindu, rindu untuk alamin Tuhan, kalau Anda pingin meraih sama Tuhan, saya undang, silakan maju ke depan. Maju sama Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Apapun itu, apapun masalah yang kau alami, jangan lihat kiri kanan, cuma lihat sama Tuhan. Dia ada di sini loh. Oh yes Lord, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, yes Lord, yes Jesus, Adonai, you manifest Himself. Sekali lagi panggil namanya. Oh Yahweh, He's here. Dia ada di sini, saudara. Minta sama Tuhan. Oh, rapaka syapara lapaka syandara lapaka lamase. Yang lain arahkan tanganmu. Arahkan tanganmu pada mereka yang maju. Dukung mereka. Ishbiliana lambora lama. Oh Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Yahweh, Adonai, He'll manifest Himself. Oh Yahweh, oh let your touch, let your touch fall upon Him, oh God. Oh Rabahala baka shandara la baka lava. Oh Rabaka debe herrele ke shandara la baka lo. Yeah, Lord, oh let your power, God. Oh
Oh, yes, Jesus. Jesus, Jesus. Koralaba shatara. Oh, ria paralala bakarala bakala bakashatara laba. Oh, yes, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Oh, rabarala barala barala. Oh, yes, Jesus. Jesus, let your power, your power, oh God, touch her, oh God. Your power touch her, Lord. Oh, ria paralala bakashatara laba karala. Oh, Lord Jesus. Jesus, let you touch her, Lord. Touch her, Lord, in Jesus' name. Touch her, Lord, in Jesus' name. Touch her, Lord, in Jesus' name. Oh, rabakata papa parola bakashaparala. Oh, ralala bakarala bakarala bakashoporolo. Oh, riaborala da bakale. Your power, oh God. Your power, your power, your power, your power in Jesus' name. Rala baka shatara la baka. Rala da baka la baka sheperele depe. Rala baka la baka. Oh Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan. Kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu. Oh, minta minyak urapan, minta minyak urapan. Rala da baka shatara la baka. Rala baka shatara la baka rala da baka sepe. Rala baka sheperele beke. Rala da baka shatara la baka se. Rala bara la ba. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Pak. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nerelepe soporola pahalopo. Yes, Jesus. Kuria barahala barala bakaya purala dade debe murala mano. Yes, Lord Jesus. Oh, something happened, Lord. Oh, rata tata tata parala ba. Oh, yes, Jesus. 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 Kurala ba shadara la ba karala ba karala ba. Ralaba karalaba kayabo. Oh, yes, Jesus. Oh, ralaba. Kiebe koraba kata porala da mashandara la da bakalabase. Oh, ya ralabo. Ralaba kaya porala de. Yes, we come in a holy place. Yes, holy place. Rala bakashanda la bakala la bakala bakala la da bakashapa. Yes, Lord. Anakmu ini Tuhan, kau lihat hatinya Tuhan Yesus.
yang mengikat dia. Dalam nama Yesus, katakan kau harus tinggalkan dia. Semua yang mengikat saat ini juga, yang torturing, the torturing spirit. Tolong jangan ditahan, biarlah dia reba dalam hadirat Tuhan. Tolong, biar dia alamin Tuhan, biar dia bisa dilepaskan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Let your power, oh God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kurabakasha. Suaminya ada di sini. Kita sama-sama sembah Tuhan. Yaralabaya, Syandaya, Rabaya, 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 Kaya Rabaya, Syandaya, Rabaya, Rabaya, lepaskan dia saat juga dalam nama Yesus. Lepaslah, lepas kuasamu yang melepaskan Tuhan. Kuasamu yang melepaskan, kuasamu yang melepaskan dalam nama Yesus. Biar kasih dari sorga replace semua yang bukan daripada Tuhan. Replacing it in the name of Jesus. Special anointing on you. Just terima aja. Sweet special anointing, so sweet. A sweet spirit Tuhan katakan. Just receive it. Just terima, nikmati. Terima. Biar Tuhan penuhi. Tuhan penuhi terus. Just worship. Just worship. Biar saya lihat. Just worship.
Let's worship Him. Let's worship Him. Semua jangan diem aja. Semua worship Him. Oh Lord. Just worship Him. Just worship Him. Penuh dengan kasih-Nya Tuhan, penuh Tuhan, penuh Tuhan. Oh Tuhan, segala masa lalu yang menyakiti hatinya, yang buat dia tidak bisa lupakan bertahun-tahun, hari ini harus enyah. Kau harus enyah, kau harus enyah. Dan Tuhan penuhi, Tuhan hanya penuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna terus Tuhan penuhi. Penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan. Haleluya. Kasih dari sorga. Terima kasih untuk hadirat-Mu siang hari ini. Terima kasih untuk mujizat. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita semua diberkati siang hari ini. Amin. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan dong bagi Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman.
GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ellen Jonathan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah Cancer Ministry kita siang hari ini. Kita berdoa bersyafaat. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami naikkan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hadirat-Mu dan lawatan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih atas kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya yang lemah telah dikuatkan, yang sakit telah menerima kuasa mujizat kesembuhan, yang berbeban berat telah menerima jawaban doa. Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya, kami menerima kekuatan yang baru. Ada kemenangan dan ada pengharapan yang baru di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa mengarahkan tangan kami untuk hamba-Mu, Ibu Evangelis Lili Sulistio. Engkau urapi hamba-Mu berlimpah Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, biarlah tanda-tanda mujizat senantiasa menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkati kesehatan, berkati keluarganya berlimpah-limpah Tuhan. Biarlah hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Engkau yang senantiasa menuntun hamba-Mu untuk menyelesaikan tugas-tugas jabatannya Tuhan.
dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Engkau yang menjadikan Pak Niko sebagai pembawa api Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kau terus pakai dia dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Kau urapi berlimpah, belah hikmat marifat-Mu terus turun atas hamba-Mu, sehingga terus membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau senantiasa menjaga hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya selalu aman di dalam perlindungan Tuhan. Bapa, kami percaya kami pulang dengan penuh kemenangan. Biarlah tahun 2024 Tuhan kami akan bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.